warahmatullahi wabarakatuh. Daun salam, daun sajabah. Yang menjawab salam hidupnya semoga penuh dengan rasa bahagia. Amin. Daun salam di pinggir sawah, bapak yang menjawab salam mudah-mudahan jauh dari rasa susah. Amin. Daun salam punya Siti Sarah, bapak yang menjawab salam mudah-mudahan Allah jauhkan dari istri-istri yang suka marah. Amin. Buat ibu yang di belakang daun salam, bu di Karawang, ibu yang menjawab salam mudah-mudahan Allah berikan laki-laki suami yang selalu rutin memberikan uang. Amin. Bismillah, alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Amma ba'd. Wabil khusus yang saya hormati keluarga besar Dewan Kemakmuran Masjid Baitur Rahman Pinus Regensi, yang mudah-mudahan kita doakan semoga berkah panjang umur, Pak. Amin. Mudah-mudahan Bapak Ibu di masjid ini nanti, Pak, Baitur Rahman ini suatu saat tatkala Bapak Ibu dihisab oleh Allah, Baitur Rahman akan menjadi saksi. Ya Allah, mereka lah orang-orang yang di dunia yang selalu memakmurkan rumahmu di alam dunia. Mudah-mudahan Baitur Rahman ini menjadi salah satu jembatan kita menuju surganya Allah. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Begitu pula mungkin aparatur pemerintah, RT RW, lurah, camat ataupun yang lainnya, kita doakan ibu bapak semoga amanah dalam menjabat jabatannya. Begitu juga ibu bapak yang mudah-mudahan senantiasa Allah berikan keberkahan umur, Allah berikan segalanya yang terbaik, menjadikan kita hamba-hamba Allah yang istiqomah dalam beribadah. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Ibu bapak yang dimuliakan oleh Allah, mohon maaf bapak ibu, dari tadi pertama saya masuk ke masjid ini sudah terdengar bisik-bisik di antara jamaah. Saha eta teh? Siapa ini? Bapak ibu, pepatah bahasa Indonesia mengatakan tak kenal maka tak sayang maka tak cinta, Pak. Saya perkenalkan Muhammad Mukhtar Ari, panggilannya Kang Mukhtar. Kalau Bapak tahu, bapak saya, ayah saya, Kiai Haji Tatang Sofyan SAG, yang dulu menjadi salah satu pensiunan penyuluh Kementerian Agama Kota Bandung. Tah ieu Pak putra nama. Cuman mohon maaf Bapak Ibu, saya mah terkenalnya mubalik Sunda, Pak. Jadi kalau nanti bahasanya agak nyampur enggak apa-apa, Pak ya. Dan ngobrolkeun ganteng mah gantengan kene budak, ya Pak ya. Ibu bapak yang dimuliakan oleh Allah, pada hari ini tepatnya alhamdulillah sepakat juga lembaga falakiyah baik Nahdlatul Ulama, Muhammadiyah, Persatuan dan sebagainya telah sepakat bahwa hari ini alhamdulillah kita sudah masuk 1 Sya'ban 1445 Hijriah, Pak. Berarti 29 hari lagi Ibu Bapak kita akan berjumpa dengan bulan yang mulia, bulan suci Ramadan. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah, momentum pada saat ini di bangsa kita ada 2, Pak. Yang pertama PHBI, peringatan Hari Besar Islam kemarin Isra wal Mi'raj. Yang kedua pesta demokrasi kita yang insya Allah nanti akan diselenggarakan 14 Februari nanti. Ibu bapak yang dirahmati oleh Allah, Pak, percaya nggak Pak, perbedaan itu rahmat, Pak. Bahkan dalam ilmu fikih itu 4 yang beda, Pak, dari Imam Syafi'i, Hambali, Maliki, Hanafi. Itu dibuat beda itu kenapa, Pak? Karena kadangkala dengan adanya perbedaan maka ada yang namanya persatuan. Gak mungkin orang bisa bersatu kalau tidak ada perbedaan, betul gak, Pak? Makanya mohon maaf, meskipun nanti pilihannya beda-beda tetap hidup rukun, Pak.
Kan kalau misalkan kita lihat nih Pak, hidup kita di Indonesia itu kaya 5 jari Pak. Yang pertama nih ibu jari ini pemerintah Pak, induknya. Maka kalau misalkan pemerintah Pak udah pakai nunjuk, pakai jempol, adabnya bagus, kelar masalah Pak. Ada telunjuk buat siapa Pak? Inspektor orang kaya Pak. Makanya orang kaya sama inspektur itu enaknya Pak. Inspektur itu kan suka apa Pak? Suka tunjuk-tunjuk. Enak Pak nunjuknya. Orang punya lah yang melarat kayak kita Pak. Tunjuk-tunjuk yang ada apa? Kanan ini Pak, mohon maaf, jari tengah cendekiawan, penetralitas, ulama cendekiawan. Jari manis generasi muda kita, jari kelingking perempuan-perempuan yang ada di tanah ibu pertiwi. Karena diakui tidak diakui Pak, di Indonesia itu yang paling maju itu perempuan Pak. Makanya Indonesia disebutnya apa Pak? Ibu pertiwi. Nggak ada bapak pertiwi. Di kaki kita adanya apa? Ibu jari. Nggak ada bapak jari Pak. Makanya mohon maaf Bapak Ibu, jangan sampai perbedaan merusak apa yang namanya persatuan. Indonesia Pak, ini Indonesia itu negara yang multikultural Pak. Hampir ratusan ribu bahasa, ratusan budaya, ratusan suku daerah. Maka saya ingat Pak, kalau kata orang Jawa nih Pak, kata orang masak Jawa, orang masalah bedo bapake, bedo mamake, bedo agamane, sing penting awake dhewe iki sadulur sabangsane, kata orang Jawa Pak. Kita lari sedikit ke orang Papua, beda lagi Pak. Opa, oma, pace, mace, sonde masalah kata orang pun bapak dan beda agama kakak, yang penting kita semua bersaudara. Makanya kan Bang Haji Roma Irama bilang Pak gini Pak ya dalam lagunya, 135 juta penduduk Indonesia, terdiri dari banyak suku bangsa, itulah Indonesia. Ini pesannya Pak. Jadi kalau biasanya mubalik itu qala Rasulullah SAW, ini beda Pak. Qala Bang Haji Roma Irama Pak. Janganlah saling menghina satu bangsa dengan bangsa lainnya, karena kita satu bahasa, satu bangsa Indonesia. Alhamdulillah. Lihat Pak di dalam Al-Hujurat ayat 13 itu menarik Pak ayat Pak. Ya ayyuhan nasu inna khalaqnakum min dzakarin wa untha wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu. Pak, mohon maaf, Allah menciptakan manusia dari perempuan laki-laki, bersuku-suku, berbangsa-bangsa untuk apa? Lita'arafu Pak, saling kenal mengenal. Maka mohon maaf saya teringat Pak. Jadi adanya Isra wal Mi'raj ini ada dua Pak. Pertama, Isra itu vertikal Pak, mohon maaf horizontal. Mi'raj vertikal. Maka Isra wal Mi'raj Pak itu mengajarkan hablum minan nas, hablum minallah. Karena kita di hadapan Allah itu semua sama Pak. Inna akramakum indallahi atqakum, kata Allah. Sesungguhnya yang paling mulia di sisiku, kata Allah, atqakum adalah orang-orang yang paling bertakwa. Makanya Pak, mohon maaf nih Pak ya sebelumnya. Karena kan biasanya yang membeda-bedain itu siapa Pak? Kita manusia Pak. Contoh Pak ya, contoh. Di TPU Pak, bukan tempat pemilihan umum, tempat pemakaman umum. Pak, sekarang makam sudah di kelas-kelas Pak. Aya anu 3 juta, aya 2 juta, bukti daerah Binus Regensi aya. Abdi mah aya nawi ngan 800.000 kumaha nya deuna naon ibu ngan paling we jempolna nolol saketi. Siapa yang membedakan Pak? Manusia di hadapan Allah sama. Coba aja di sini juga kan ada perbedaan Pak ya. Ketika ngaji subuh seperti ini, mubalik mah menang caipan bapak mantu. Ya meskipun cair harangkeun. Makanya mohon maaf Pak sekali lagi, kalau misalkan Allah sudah menentukan dalam tanda kutip Pak ya, yang namanya perbedaan itu rahmat,
maka jangan sampai Pak kita yang menjadi hamba-hamba Allah ininya berseteru. Jadi Pak, ada ketika mi'rajnya Rasul, itu sebelum Rasul berjumpa dengan Allah, itu Rasul bertemu dengan dua golongan Pak. Golongan kanan bercahaya, golongan kiri bercahaya. Rasul bertanya, "Ya Jibril, siapa golongan ini?" Jibril menjawab, "Yang kanan Rasulullah mu'allakun qalbuhu." Mohon maaf, qalbuhu mu'allakun fil masajid. Hati orang-orang yang selalu bergantung kepada masjid Pak. Pak, bentar lagi Pak. Dabdei Pak, Ramadan. Jujur Pak, jadi imam Ramadan teh capek Pak. Benar diomongkeun salah komo. Pan bapak waktu itu lagi ngobrol sama ibu di pos ronda. Ustad ngalewat, mah lamun ustad ieu mah gaya mah resep bapak ge kunaon gitu Pak, gancang ieu mah imam naon muru gancangna. Pak betul Pak, di daerah kota Pak nepi ka aya kejadian Pak, sampai ada kejadian. Da imamna imam make surah nu panjang wae, jadi dicirian ku makmum. Keur tarawih Pak, karek ningali jadwal Pak, karek ningali jadwal saya moal balik siung. Ulang moal bener kamari ge nepi ka jam 10 tarawih nanti balik. Sikitu Pak. Makanya mohon maaf kata Rasul, idza sholat ahadukum linnas, kalau kalian sholat di hadapan manusia falyukhaffif, ringankan Pak. Karena kita tidak tahu makmum kita, entah darah tingginya lagi kumat, meriangnya naik, segalanya terasa. Takut kejadian Pak. Ada makmum ikut ke imam setelah waladhdallin amin. Bismillahirrahmanirrahim. Lillahi ma fis samawati wa ma fil ardi tubdu. Makmum tahu Pak, ini Al-Baqarah ayat terakhir agak panjang. Apa yang ada dalam isi hatinya Pak? Lillahi ma fis samawati wa ma fil ard. Dalam hati makmum nih Pak yang tahu surah panjang. Lain terubah-ubah imam teh kamari aing mah dah. Geus teh aya gawean aya sagalana. Allahu akbar tuh kan. Alhamdulillah sami Allahu dari rakaat awal sampai akhir cuma ngomongin imam Pak. Akhirnya apa? Besoknya kan ada yang ngajak kan jadi susah Pak. Kang, ayo kita jamaah lagi di Baitur Rahman. Kadieulah sini dulu ada apa? Ayo kamari imam maca naon meni panjang-panjang teuing. Apaan akang ge tahu itu mah atuh abang juga tahu. Itu mah Al-Baqarah ayat terakhir. Oh iya lupa lagi itu mah. Cik akang makan ahli masjid akang mah. Sekarang bisi ini mah takutnya kasih tahu saya. Imam ada bocoran enggak malam ini mau baca apa? Isi ayat bocoran meja anura yang persiapan. Oh ceramah ayat nanti imam teh maca alfil ayat nanti alfil. Ari Al-Baqarah naon artina gajah alfil Al-Baqarah naon artina sapi betina alfil gajah komo gajah lebih panjang. Bisi kitu Pak. Mohon maaf. Karena kita lihat Pak yang namanya dalam usul fikih itu Pak, ketentraman dalam diri kita itu harus dibuang demi kemaslahatan umum. Mohon maaf. Dan mohon maaf ibu bapak, beberapa sekarang kita pesta demokrasi Pak ya, tak ada satu spanduk pun, semuanya legislatif Pak. Saya dari ujung-ujung kemana bapak kalau di Jaya saya lihat asal Pak spanduk calon imam masjid Pak, nggak ada. Semuanya Pak, makanya gubernur ada penggantinya, presiden ada penggantinya, wali kota, lurah, camat, RT RW ada penggantinya, calon masjid Pak aja Pak. Takutnya kejadian Pak. Di satu masjid imamnya cuma satu-satunya, ustadznya meriah Pak. Maghrib sampai setengah jam molor, RT aja masuk ke dalam langsung ke depan. Saya kira untuk jadi imam pengumuman Pak. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, saya dapat info katanya ustadznya sedang sakit, karena itu untuk hari ini berjamaah maghrib diliburkan. Diliburkan Pak maghrib. Saking geueuh imam Pak.
Jamaah nolak, geus atuh ku RT atuh sama RT aja nggak apa-apa. Pak RT ge pernah ngaji. Iya saya pernah ngaji tapi can pernah jadi imam. Apa surah pendek tahu sok cobain. Jadi imam lolos Pak Fatihana waladhdallin amin, dipuji Pak si RT teh keluargana. Bener ieu RT suarana. Ternyata RT diam-diam Masya Allah jadi seorang kiai. Dipuji nepi ka poho Pak. Kanus ieuna naon surah selanjutnya. Bismillahirrahmanirrahim. Tabbat yada abi lahabin wa tabbat yada abi lahabin wa tabbat yada abi lahabin wa tabbat. Ngan hayo we mutar dirinya tabat jeung tabat deui. Eta imam jeung makmum ngan sirih khusyuk. Imam sangis Pak, kenapa deuk kapangi sambungan tabat ka mana? Tabbat yada abi lahabin wa tabbat yada abi lahabin. Nepi ka ceurigna cek makmum kumaha? Hebat si RT euy sakalina jadi imam nepi ka ceurig, imam salat ge kakuat ka khusyuk disebut khusyuk Pak. Padahal kode. Makanya ibu bapak mohon maaf ini panduan Pak. Di dalam kitab Nashihul Iban itu dikatakan ada beberapa golongan yang dimana sholatnya itu mu'alaq Pak. Mu'alaq itu menggantung, tidak diterima. Siapa mereka? Salah satunya rajulun amman. Rajulun amma qawwahum lahu karihun. Pemimpin imam yang dibenci oleh makmumnya Pak. Mohon maaf. Dan ini imam berlaku bagi di masjid, pemerintah dan sebagainya. Makanya mohon maaf dengan adanya pesta demokrasi ini, siapapun nanti pilihan Allah, takdir Allah, legakan hati kita, bahagiakan hati kita Pak. Karena apa? Bisa jadi apa yang kita menurut kita terbaik belum tentu menurut Allah baik Pak. Begitu pula menurut kita tidak baik boleh jadi menurut Allah itu baik. Karena Allah lah yang mengatur hidup kita Pak. Kan ini mah ada Pak di sebagian tempat makmum imam beda pilihan presiden. Eta imam Pak waladhdallin. Mau dijawab udah beda pilihan oke. Mantap we. Sepi we masjid teh dijawab udah beda pilihan anak. Jangan sampai segitunya Pak. Pak mohon maaf Pak. Rezeki jabatan kekuasaan itu adalah gaib Pak ya, hanya pemberian Allah, fasilitas Allah saja Pak. Pak kita harus berguru kepada siapa Pak? Tukang parkir Pak. Kita coba Pak. Pak di dalam tukang parkir kehidupan parkir Pak itu ada nilai-nilai tasawuf yang luar biasa Pak. Coba Pak ngobrolin tukang parkir. Mercy punya, Alphard banyak, BMW apalagi. Tapi ketika semuanya hilang di hadapannya, apakah sedih Pak? Enggak bahagia Pak. Karena tahu semua itu hanya titipan Allah. Hanya titipan Allah. Begitu pula mohon maaf ibu yang di belakang pun sama, suami titipan Allah, bapak istri yang di belakang pun titipan Allah. Maka kalau ada dalam Al-Baqarah itu dikatakan jelas, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kita milik Allah dan akan kembali kepada Allah. Pak ieu bapaknya bapak yang meninggal duluan eta ibu nepi ka ceurig tingali ibu ceurigna teh kieu nangis teh. Atuh bapak ulah ninggalkeun mamah nangis terus Pak. Nepi ka makam ceurig wae. Akhirna tukang gali kubur merapat ka Ustaz. Ustaz, ini istrinya menangis terus. Ingin ikut sama suaminya yang meninggal. Kumaha terus Ustaz? Cek tukang gali kubur jeung Ustazna. Mancik lebaran anu tina saurang jadi 2 urang da eureum ceurigna. Keur kitu mah. Sama bapak juga tatkala istri yang meninggal curi Pak di hadapan pusarana. Aduh ya Allah, nggak ada siapa lagi.
aya babaturan anak geus teu kuat ieu aya gantina mana. Bu, Pak, mohon maaf. Al-Quran telah menegaskan wamal hayatud dunya lahun walaib, yang namanya permainan atau dunia itu hanya permainan dan sedang gurau semata, Pak. Segala apa yang kita lakukan akan ada balasannya. Kan tadi, Pak, kita lihat di Al-Zalzalah, Pak, ya. Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa man ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Maka mohon maaf ibu bapak, yang namanya rezeki sekali lagi itu hanyalah pemberian anugerah dari Allah. Ibu bapak yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, maka persatuan ini akan menjadi berkah kalau kita memandang yang namanya perbedaan itu rahmat, Pak. Di kita kan banyak, Pak, ya, ada yang beda sukunya, beda bahasanya, tidak jadi masalah, rukun ada. Pun demikian Rasulullah begitu, Pak. Mana buktinya Rasulullah mencintai perbedaan, Pak? Mana ada namanya piagam Madinah dan piagam Hudaybiyah, Pak. Itu menandakan bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam siap ketika hidup di Madinah berdamping dengan Yahudi, berdamping dengan Nasrani dan sebagainya. Kalau Rasul bisa, kenapa kita tidak? Maka kita pelan-pelan, apalagi negara kita merupakan negara kesatuan Republik Indonesia. Ibu bapak yang dimuliakan oleh Allah, yang kedua, Pak, golongan yang dilihat ketika di Mi'raj itu adalah orang-orang yang lisannya selalu berzikir kepada Allah, Pak. Maka di dalam Ar-Ra'd ayat 28 begitu jelas Allah mengatakan, ala ingatlah bizikrillah, hanya dengan mengingati Allah tatma'innul qulub, hati kita menjadi tenang, Pak. Mengingat Allah, Pak. Makanya mohon maaf, Pak, kalau kita berbicara masalah konsep zikir, Pak, yang butuh zikir kita itu kita atau Allah, Pak? Kita. Apakah dengan kita tidak mengucapkan subhanallah, maha suci Allah hilang? Tidak, Pak. Apakah tatkala kita tidak berzikir alhamdulillah segala puji karena Allah itu hilang? Tidak, Pak. Semuanya yang kita lakukan murni untuk kita. Mata lihat dalam sholat kita, Pak, dikatakan kita berikrar kepada Allah, inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Ya Allah, sholatku, hidupku, ibadahku hanya untukmu. Maka mohon maaf, Pak, kata Rasul, kalau engkau ingin sepertiku dalam mi'raj, bersolatlah, as-sholatu mi'rajul mu'minin. Maka sholat sebisa mungkin harus khusyuk, Pak. Qad aflahal mu'minuna alladzina hum an sholatihim khashi'un. Orang-orang beruntunglah yang mukmin di jalan Allah. Siapa mereka? Orang-orang yang khusyuk dalam sholatnya. Khusyuk dalam sholat bagaimana, Pak? Kita luruskan niat. Jangan melihat siapa yang jadi imam, tapi lihat Allahnya. Begitu pula usahanya apa dari jamaah. Bapak mau pakai sarung merah natong ditukar hariwang kita teba. Imam beralhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim. Sabtu kedua ningali makmum anu sakahiji. BHS gitu kan. Wah, wani mor halus itu mah. Gini, tapi itu masa menang tina tahlil sarung nanti di rakaat pertama sampai akhir dengan pikiran sarung, Pak. Makanya mohon maaf, Pak, sekali lagi, sholat yang terbaik adalah sholat yang mendatangkan ketaatan. Salah satu bentuk ketaatan kepada Allah adalah dengan kita merawat yang namanya perbedaan, kita merawat persatuan. Salah satunya apa, Pak? Kita saling menghargai, menghormati, toleransi, Pak. Jadi dulu ada sebuah hadis yang dikatakan sahabat bertanya, ya Rasulullah, ayyul adyani ahabbu ilallah, agama manakah yang paling dicintai oleh Allah? Maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjawab, al-hanafiyatu samha, agama yang lurus lagi toleran. Yang namanya toleran, Pak,
ke kanan gak terlalu ke kanan, ke kiri gak terlalu ke kiri, netral aja. Pak, mohon maaf Pak, kita terlalu berlebih-lebihan mendukung salah satu, mohon maaf, mau itu paslon legislatif dan sebagainya. Apa iya tatkala mereka menjadi presiden, menjadi pejabat, hidup kita akan berubah 180 derajat? Cantang tuh Pak. Coba tinggalin kenu menang hiji putaran di bangga-bangga ku bapak agar we datang ka imam loba deui ka bingung, loba deui ka susah, ulang-ulang deui. Maka lihatlah dalam arum Allah telah menjelaskan konsep kata Allah bagaimana Pak di arum. Kalau engkau ingin berubah, berubahlah, karena Allah tidak akan merubah suatu kaum kalau kaum itu tidak berubah. Maka jangan dibalik Pak konsepnya. Jangan melihat pemimpinnya dulu, tapi kita lihat dulu diri kita. Kalau diri kita baik, akan mengantarkan kebaikan kita kepada pemimpin kita. Pemimpin kita mohon maaf baik, tetapi umatnya jauh dari kebaikan. Itulah yang disebut ketidaksimetrisan antara pemimpin dan warga. Maka itulah ada Pak kejadian dalam beberapa Rasulullah Pak. Umar dibunuh, Utsman dibunuh, Ali bin Abi Thalib dibunuh, dan khalifah yang lainnya. Kenapa? Menandakan pemimpin dengan warganya sudah tidak sinergis. Maka kita berharap ya, mudah-mudahan di salah satu momentum demokrasi ini kita menjadikan bangsa kita menjadi bangsa yang baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Amin ya Allah ya Rabbal. Maka rawat Pak ini Pak, masjid Pak ya. Masjid itu simbol persatuan Pak. Maka kalau bisa nih anak-anak Bapak nih, saya tadi lihat alhamdulillah kan sekarang sudah ada sekolah ya di Baitur Rahman. Sekolah kan Pak anak-anak kita Pak. Karena apalagi mohon maaf Pak, sekarang tuh kalau kita lihat masjid Pak, apalagi kalau di kampung-kampung Pak, itu enggak jauh dari aki-aki, weceng aki-aki. Anu adan subuh Allahu Akbar, Allahu Akbar. Lebih kasih garuda pegat soal tahu gitu. Atudah sekarang mah ya Allah ibu Pak ya. Imam aki-aki, nu makmum aki-aki, anu ngepel aki-aki, anu nyapu aki-aki, pengurusan jenazah aki-aki, kabeh aki-aki. Makanya mohon maaf ibu, anak-anak kita, yuk kita gerakan ke masjid. Pak, Bu, mohon maaf, adanya pengajian seperti ini Pak, tiada lain dan tiada bukan hanya untuk mempertahankan keimanan dan ketakwaan kita Pak. Apalagi zaman sekarang, zaman yang sudah luar biasa Pak. Banyak pemahaman-pemahaman yang kurang jauh, bahkan yang disebut sesat. Contoh Pak, Bapak ingat 2006 ke bawah ada orang yang laku-laku Nabi, alirannya Ahmadiyah, ingat Pak? Bapak tahu nggak nabinya siapa Pak namanya? Ahmad Musaddiq Pak. Tahu nggak Ahmad Musaddiq itu siapa Pak? Atlet badminton, katanya dapat wahyu di Gunung Sindur Pak, dapat wahyunya. Tapi ketika diwawancara di salah satu TV, di mejanya itu ada vokalis kan ini nggak nyambung Pak. Masa iya Nabi atau kekurangan ion? Kan nggak mungkin Pak. Setelah dari itu di daerah selatan Ciamis Cilacap Pak, ada seseorang nggak nanggung lagi Pak bikin agama apa agamanya Jasun Pak, Jawa Sunda. Tahu nggak Pak siapa yang nama nabinya Bu? Tahu nggak Bu Pak? Tukimin, coba ngaran Nabi Tukimin Pak. Kita kalau sholawat ke panutan kita enak Pak. Sallallahu ala Muhammad, enak Pak ya. So ganti ku Tukimin dah tuh enak. Sallallahu ala. Gak sampai dari situ di Jakarta bagian ibu-ibu ngaku Pak jadi apa? Jibril. Ibu-ibu ngaku jadi Jibril, anaknya diangkat jadi Nabi Isa. Lia Edan Pak ya. Gak lama dari situ Pak ditangkap oleh TNI dan polisi kita. Maka mohon maaf Bapak Ibu, jangan berani-berani sama TNI polisi kita. Jibril izin malaikat wahyu tewak Pak.
komodi urang. Maka mohon maaf Pak, akidah yang seperti ini Pak ya, di mana ada aliran yang mempertahankan persatuan kesatuan ini sangat penting Pak. Karena Islam itu kan rahmat. Islam rahmatan lil alamin, rahmat bagi seluruh alam. Yang namanya rahmat akan harus meneguhkan Pak. Meskipun nyatanya ada dalam banyak perbedaan. Saya jadi teringat Ibu Bapak, ada sebuah kisah di mana Rasulullah sedang berkumpul dengan para sahabat. Lalu ada satu keranda melewati dari kejauhan, melewati Rasulullah dengan sahabat. Rasulullah berdiri Pak. Sahabat nanya, "Ya Rasulullah, kenapa engkau berdiri?" Kata Rasulullah, "Aku menghormati orang yang meninggal di keranda itu." Sahabat bilang, "Ya Rasulullah, bukankah mereka adalah orang-orang yang menyekutukan Allah dalam tanda kurung Yahudi?" Apa jawaban Rasulullah Pak? "Bukankah sahabatku mereka juga manusia?" Artinya dari kisah ini Rasul mengajarkan kepada kita Pak, persaudaraan itu tidak mengenal siapa apa Pak. Makanya dalam sifat Allah, ketika saya belajar Aqaidul Iman di Pondok Pesantren Sukamiskin Pak, pimpinan Kiai Haji Raden Abdul Aziz Haidar, itu ada yang namanya Ar-Rahman Ar-Rahim. Ar-Rahman itu kebaikan yang Allah berikan kepada siapa saja Pak. Ar-Rahim yang Allah berikan kebaikan oleh Allah hanya pilihan-pilihan Allah saja Pak. Makanya kegiatan seperti ini, di mana kita melakukan syiar ta'lim tiada lain, mudah-mudahan kita mendapatkan golongan ar-rahim itu Pak. Maka jangan dinanti-nanti Pak kalau urusan kebaikan. Pak, ada orang yang kalau Bapak kerja, Bapak segala kesibukan dilakukan, tapi pahalanya ngalir Pak. Siapa itu? Orang-orang yang menafkahkan sebagian rezekinya di jalan Allah, khususnya di masjid Pak. Ih Pak, ngobrolin sedekah apa lihat di Al-Baqarah Pak. Matsalul ladzina yunfikuna amwalahum, orang-orang mohon maaf yang bersedekah di jalan Allah, kama salihaba, seperti satu biji ambatan sab'a sanabila, menumbuhkan 7 tangkai, sumbulatin mi'atu habbah, tiap-tiap tangkai 100 buah Pak. Ibaratnya gini, Bapak ada kencleng dimasukin sama Bapak 1000, maka Allah gantinya 700.000 Pak. 700.000 Pak, berarti kalau Bapak 2.000, 1.400.000 Pak. Yakin gak Pak sama firman Allah ini Pak? Harus yakin. Cuman yakinnya kalau saya sekarang nanya sama Bapak, misalkan di saku, di dompet atau di kantong ibu di belakang ada 50.000, 20.000, 10.000, 3.000, 2.000, jeung 1.000, mana nu diabuskeun kana kencleng? Susah Bapak mungkin Pak, nepi kaya eta mah Bapak-bapak. Ih, da eta mah moal aya di dieu mah, moal di dieu mah. Geus niat deuk Jumatan teh Pak, deuk mere 2.000 ngan dina sakuna teh aya 2 lembar nu 50 jeung 2.000. Nunutan da sieun mah kitu wae atuh di dieu aya teh nya. Kencleng jauh kene teh keur Jumatan geus pura-pura sare pas ieu mah aya. Ari pas geudeg ngasupkeun dan nunutan si Aki teh digeuingkeun kudu pangker abah eta panglebetkeun. Pas dilebetkeun nu 2.000 lebet nya nu 50.000 na karak-karakeun pada keur lulu mucek nu dipengker. Aki punten cek si Aki nu nunutan, oh sugan teh pangasupkeun, asupkeun ku si Aki. Oh beres modal si Aki muji Pak apa modal. Kap hebat dirinya mah euy, moal aya eleh kunaon hari Aki. Oh atuh teh hebat kumaha, sakali Jumatan akang sodaqoh 50.000 nepi ka ngebek abah mah. Cek lupa muda duit Aki eta mah murah langsung beureum Pak, da teu biasa. Punten ngobrolkeun sedekah Pak. Makanya ayo kita sama-sama Pak, momentum apapun yang kita lakukan tujuannya satu, kita beribadah kepada Allah. Karena begini Pak, Kiai Haji Raden Abdul Aziz Haidar, guru saya itu pernah bilang begini, membuat pahala, mencari pahala itu ladangnya besar Pak. Tetapi mendapatkan dosa potensinya lebih besar. Lebih besar.
Maka itulah sifat keadilan Allah. Meskipun Allah memberikan kebahagiaan berupa jannah, tetapi Allah pun memberikan gambaran siksaan agar kita beristiqomah beribadah kepada Allah. Maka jangan dinanti-nanti Pak ya. Tatkala kita ingin berbuat baik jangan dinanti-nantikan. Kata Rasul gimana Pak? La tulul amal, janganlah panjang angan-angan. Kang, ayo kita pengajian subuh di Baitur Rahman. Aduh Kang, gimana ya? Saya tuh kalau Rajab Sya'ban itu males banget ngaji itu. Tapi lihat sama Bapak nanti saya Ramadan itu saya pasti paling depan. Siga nepi geningan Pak gening Sya'ban mawon si eta. Kenapa? Karena tidak ada yang tahu Pak, ajar itu hanya rahasia Allah. Ini aja deh Pak patokannya Rasulullah SAW meninggal usia berapa Pak? 63 tahun Pak. Berarti kalau di sini ada yang hadir 62 tahun 11 bulan. Siap-siap. Bari ngobrol wadul si Ustaz mah tinggal di abah geus leuwih ti 6 tilu. Bawa teh di dieu apa? Pak yang kayak begitu mah gak ada yang tahu. Dan mohon maaf Pak, yang mengganggu kita siapa Pak? Ijroil. Itu Ijroil Pak, datang ke kita. Saya ngaji di beberapa kitab, ngaji ke beberapa pesantren, can aya keterangan Pak, Ijroil datang ke dunia balik ke akhirat rugi. Hasil wahi Ijroil macam pernah gagal. Benar Ijroil. Dan Ijroil kalau sudah datang ke Bapak, aduh Pak gak bisa diintervensi Pak, mohon maaf. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ada apa? Dengan siapa ini? Dengan Ijroil. Ada apa Ijroil? Sudah waktunya menjemput Bapak. Atau Ijroil hayang menang pensiunan teu bisa. Maka kita lihat di Al-Munafikun Pak, begitu jelas orang-orang yang menanti-nanti kebaikan mereka berteriak kepada Allah, fayaqula rabbi laula akhartani ila ajalin qarib. Ya Allah, ya Allah, ya Allah. Mereka berteriak, berikan aku kehidupan sedikit saja. Allah bertanya untuk apa? Fa'asaddaqa wa aku minas sholihin. Aku ingin bersedekah, aku ingin beramal soleh. Allah nanya, untuk apa bersedekah dan amal soleh? Tapi sayang Pak, beribu sayang. Ayat selanjutnya Allah katakan, wala yu'akhirallah nafsan idza jaa ajalha. Di mana ajal telah ada di hadapan kita, maka tiada lagi penangguhannya. Maka ibu bapak yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, jadikanlah sekali lagi setiap apapun perbedaan dalam diri kita itu menjadi keberkahan. Karena mohon maaf Pak, kita Pak lihat Pak, tangan kiri dan tangan kanan Pak, meskipun beda, tapi mereka serempak Pak. Contoh, misalkan telinga kiri Bapak itu gatal, tangan kanan otomatis Pak ngegaruk. Gak perlu kita ini dulu yang kiri, gak perlu. Karena itulah disebut yang namanya muslim, kata Rasul, kalbunyan, seperti satu bangunan yang saling menguatkan. Ditambah di dalam hadis arba'in dikatakan la yu'minu ahadukum, tidaklah mukmin di antara kalian jikalau kalian tidak saling mencintai kebaikan saudara lainnya. Dan ingatlah di dalam Al-Quran surah Al-Hujurat ayat 10 Allah begitu jelas mengatakan innamal mu'minuna ikhwah. Sesungguhnya kita mukmin itu bersaudara, fa aslihu baina akhwaikum, maka damaikanlah orang yang berseteru di antara kalian, kata Allah, wattaqullaha la'allakum turhamun. Dan sesungguhnya Allah dan bertakwalah engkau agar engkau mendapatkan rahmat daripada Allah Subhanahu wa taala. Ibu bapak yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka secara sederhana garis besarnya kajian ini memberikan gambaran kepada kita bahwa dunia, jabatan, kekuasaan itu hanya sementara saja Pak. Jangan sampai demokrasi merusak sosialisasi kita. Jangan sampai demokrasi yang tadinya pesta demokrasi tetapi mohon maaf jadi rusuh sana sini. Jangan sampai, kita berdoa Pak ya, mudah-mudahan
2019 5 tahun yang lalu tidak terjadi lagi di bulan suci Ramadan. Banyak kekacauan, banyak kericuhan. Karena sejatinya satu Pak, siapapun pemimpinnya, siapapun yang Allah takdirkan, niatnya pasti baik untuk keberkahan bangsa Republik Indonesia. Ibu bapak yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, mungkin cukup sekian kajian subuh dari Al-Fakir. Mohon maaf atas segala kebodohan Al-Fakir, kealfaan Al-Fakir, dan segala hal-hal yang kurang dari Kang Muhtar. Mudah-mudahan khususnya ada manfaat, wabil khusus untuk Kang Muhtar pribadi, umumnya untuk bapak dan ibu semuanya. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Benarnya itu dari Allah Pak, salahnya itu murni dari saya. Makanya kalau misalkan ada yang salah-salah, boleh benarkan saya. Yang benarnya mohon diterima dengan baik. Semoga menjadi petunjuk hidayah taufik bagi kita semua. Allahumma muwaffiq ila aqwamit thoriq, wabillahi taufiq wal hidayah, waridha wal hidayah. Summa assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah Bapak. Allahu khairan katsiran. Ustaz. Enggak, Bapak masih ada waktu 5 menit ya. Silakan Pak. Ya. Assalamualaikum Ustaz. Dalam hal memilih pemimpin, terutama hubungannya dengan pilpres gitu ya. Dalam satu keterangan disebutkan bahwa apabila seorang muslim memilih pemimpin yang tidak berpihak kepada Islam, bahkan cenderung menyudutkan kepada Islam, maka setiap perbuatan dosa yang dilakukan oleh pemimpin itu, dia akan kebagian sharing dosanya. Nah, tapi di sisi lain tidak sedikit ulama atau kiai yang mereka tuh hafal Quran dan hadis, bahkan ahli lah dalam perihal agama Islam, tapi mereka memilih pemimpin yang tidak berpihak kepada Islam, bahkan mereka cenderung menyudutkan Islam gitu. Nah ini menurut agama gimana? Baik, izin menjawab Pak ya. Pertama poinnya adalah kalau kita melihat batas orang-orang yang mensyiarkan Islam itu susah Pak. Karena tiap orang punya cara yang berbeda dalam mensyiarkan Islam. Ada orang yang mendapatkan syiarnya Pak itu lewat politik. Ada orang yang syiarnya di masjid. Ada orang yang syiarnya di pekerjaan. Maka kalau kita melihat keberpihakan kepada Islamnya Pak, kita harus yakini bahwa semuanya berpihak kepada Islam. Hanya saja seperti dalam fikih dikatakan, ibadah itu kan ada yang sunnah Pak ya. Tapi ingat, ada lagi di atas sunnah apa? Sunnah muakkad. Begitu pula kita manusia, ada yang bagus Pak akhlaknya, tapi ada juga bahasa yang lebih bagus akhlaknya apa? Bagus sekali akhlaknya. Maka itulah Pak konsepnya. Kalau dalam Sunda kan dikatakan silih asah, silih asih, suruh asuh. Konsepnya begitu. Jadi kita tidak melihat kekurangan itu sebagai kekurangan, tetapi kelebihan yang minornya itu adalah kekurangan. Itu poin yang pertama Bapak. Yang kedua, kalau kita melihat tadi ada pertanyaan, lantas bagaimana ketika kita melihat banyak fenomena ulama-ulama yang mendukung, yang katanya paslon ini mohon maaf tidak keberpihakan kepada Islam. Satu Pak, ini ada dalam kitab Ta'lim Muta'alim dulu ketika saya pesantren. Jadi kita melihat orang yang berilmu itu memang tidak bisa sebentar Pak. Harus mengkaji dulu. Kenapa demikian? Karena bisa jadi Pak, ulama yang kita maksud, yang saya maksud tidak berpihak kepada Islam, ternyata di balik itu dia begitu giat dalam mensyiarkan agama Islam. Nah itulah Pak, makanya mohon maaf kita melihat banyak fenomena sekarang. Sebetulnya ngobrolin demokrasi sekarang Pak, saya masih kuliah di Universitas Islam Sunan Gunung Jati Batu di Cibiru. Memang ini momentum demokrasi yang sangat berbeda dengan tahun-tahun berikutnya, di mana mohon maaf
para alim ulama cendekiawan yang tadinya harusnya jari tengah menjadi penengah, kadangkala malah terlalu berpihak ke kanan, berpihak ke kiri. Maka lantas apa sikap kita? Kalau Bapak ngobrolin itu bagaimana misalkan sikap agama, agama mensahkan Pak. Kenapa? Karena rohnya agama, Allah Azza wa Jalla Tuhan kita kan telah mengatakan, silakan saja apapun yang kamu lakukan di dunia terserah, tapi ingat kata Allah, nanti kamu akan saya balas, akan ada pertanggungjawabannya. Kata Allah begitu Pak. Maka kalau kita melihat, mohon maaf ini kadang-kadang terjadi Pak, sebetulnya kejadian ulama yang beda pilihannya dengan mohon maaf seperti pilpres kalau legislatif itu sebetulnya juga selalu ada Pak. Apa di DKM masjid Pak? Pak saya beberapa kali ke DKM masjid survei suka ada Pak. DKM 2 naik. Yang eleh teh buka masjid deui Pak. Da eleh Pak. Lamun meunang mah jadi pengrajinna sok aya Pak gitu teh. Nah, tapi kita melihat jangan melihat tidak ke masjidnya, berusahalah kita untuk selalu berhusnudzon, mungkin ada kesibukan. Pun demikian Bapak ulama-ulama yang mungkin menurut kita, loh kenapa kiai ini, habib ini, syekh ini, wali ini tidak mendukung paslon yang menurut kita berpihak kepada Islam? Karena bisa jadi Pak, orang yang pihaknya ke Islam menurut kita itu berbeda dengan pandangan mereka. Mungkin begitu Pak. Tapi dia perihal kesalahan memimpin kepada orang yang tidak berpihak kepada Islam, dia akan mendapat konsekuensi dosa dari pemimpin yang dilakukan itu ya. Baik, terima kasih. Nah, jadi begini Pak, kalau kita berbicara pemimpin, pertama syarat pemimpin itu sama seperti anak yang nantinya baligh atau mukallaf Pak. Ini dalam fikih itu betul Pak. Jadi kalau anak Bapak sebelum baligh dan mukallaf itu dosanya masih ditanggung oleh orang tuanya. Tapi ketika sudah baligh dan mukallaf maka dosanya terpisah. Pun demikian perumpamaannya sama Pak. Ketika kita melihat pemimpin, jikalau pemimpin ini memberikan nahi mungkar, memberikan himbauan agar kepada kita menjauhi kemaksiatan, kita melakukan kebaikan, tapi warganya melakukan kemaksiatan, maka itu dosanya tidak lagi berbicara pemimpin Pak, tetapi berbicara masalah kita. Karena mohon maaf Pak, kalau misalkan pemahaman seperti itu Pak, itu menjalar sampai ke budayawan atau kepada masyarakat lokal yang awam agamanya, bahaya Pak. Berarti Rasulullah Muhammad SAW banyak dosanya Pak. Kenapa? Karena umatnya banyak melakukan dosa. Berarti dosa kita itu ditanggung oleh Rasulullah. Meskipun kita tahu pasti Islam datang dari Rasulullah. Nah, dengan demikian mungkin kalau dari jawaban saya Pak ya, jadi kalau berbicara masalah ketika ada pemimpin yang tidak terlalu berpihak kepada Islam, tetapi memberikan himbauan-himbauan yang atas nama syiar Islam, itu tidak akan menjadikan dosa baginya. Karena sekali lagi perspektif dosa ataupun pahala itu hanyalah milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Begitu mungkin Bapak. Insya Allah nanti Pak DKM saya minta nomor Bapaknya biar saya mengkaji lebih dalam. Nanti saya kirim jawaban yang lebih lengkap melalui wasilah guru-guru saya di sana Pak ya. Jawabannya sebelum tanggal 14, tenang. Baik Bapak dan Ibu sekalian hadirin, alhamdulillah nih udah waktunya juga udah waktunya masuk surga. Ini kurang, di jam ini kurang. Kita tutup ya Bapak dan Ibu sekalian kajian kita pada pagi hari ini dengan doa kafaratul majlis. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.